Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Indaul Hasana dengan NIM 70200122069 dari Kesehatan Masyarakat kelas A, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, baik. Jadi sekarang saya akan menjelaskan terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, jadi berbicara terkait kesehatan dan keselamatan kerja, ini terbagi menjadi yang pertama itu ada konsep dan sejarah dari kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian kita akan membahas terkait permasalahan, ergonomi dan file kerja, PAK, PHAK, konsep kecelakaan kerja, hingga membahas terkait konsep dari sistem manajemen K3. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait konsep dan sejarah K3. Nah, di sini mulai dari pengertian, ruang lingkup, tujuan, sasaran, serta sejarah dari K3 baik di Indonesia hingga ke dunia. Nah, jadi berdasarkan Kemenkes, K3 itu merupakan suatu upaya kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi dari baik itu pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Nah, sedangkan menurut International Labour Organization atau ILO, kesehatan keselamatan kerja adalah suatu program untuk meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja, baik itu secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan, mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, serta melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya dalam menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan, penyakit, serta bahaya baik secara fisik maupun psikologis baik terhadap pekerja, perusahaan, serta bagi orang-orang yang berada di sekitar tempat kerja. Nah, adapun ruang lingkup dari ketiga, yaitu yang pertama ada tempat kerja, ada alat kerja, serta ada metode kerja. Nah, tujuan dari kesehatan keselamatan kerja ini adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik itu secara fisik, mental, maupun secara sosial. Selanjutnya, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan yang disebabkan oleh lingkungan dan kondisi kerja, dan menempatkan serta mempertahankan lingkungan kerja di mana pekerja dapat beradaptasi baik secara fisiologis maupun psikologis. Adapun sasaran dari kesehatan dan keselamatan kerja adalah masyarakat pekerja formal, pekerja non-formal, serta seluruh masyarakat yang berada di sekitar tempat kerja. Nah, kita lanjut ke sejarah. Yang pertama, sejarah dari kesehatan dan keselamatan kerja di dunia. Nah, ini tuh bermula dari zaman prasejarah hingga modern, yang dimana masing-masing berkembang teknologi yang menjadi ilmu-ilmu dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, dari zaman prasejarah itu, yaitu pada zaman Paleolitikum dan Neolitikum atau zaman batu dan zaman gua, itu manusia setelah melakukan konsep K3, yaitu dengan membuat kapak dan tombak yang mudah untuk digunakan serta tidak membahayakan bagi orang yang menggunakan. Selanjutnya, pada zaman Babilonia di Irak, masyarakat itu mulai membuat sarung kapak agar aman dan tidak membahayakan bagi orang yang membawanya. Dan pada zaman Mesir kuno itu, pada saat Fir'aun berkuasa, banyak sekali dilakukan pekerja-pekerja raksasa yang melibatkan banyak orang, nah, sebagai tenaga kerja.
Nah, untuk menjaga agar pekerjaannya lancar, maka disediakan itu tata tertib serta pelayanan untuk mencegah dan menjaga kesehatan dari para pekerja. Selanjutnya zaman Yunani kuno yaitu pada zaman Hippocrates. Nah, Hippocrates ini adalah penemu penyakit. Namun pada saat itu Hippocrates itu belum melihat para pekerja atau penyakit bagi para tenaga kerja. Selanjutnya zaman Romawi. Di sini muncul ahli seperti Decretus, Martial, dan Critius yang mulai memperkenalkan adanya gangguan kesehatan yang diakibatkan karena paparan-paparan dari bahan toksik dari baik itu lingkungan seperti timbal maupun sulfur. Nah, pada masa pemerintahan Jenderal Alexander yang Agung dilaksanakan pelayanan kesehatan bagi angkatan perang. Selanjutnya pada abad pertengahan, di sini telah dilakukan pembayaran terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan cacat ataupun meninggal. Nah, masyarakat pekerja ini sudah mengenal akan bahaya fluoride di lingkungan kerja sehingga disyaratkan bagi para pekerja untuk bekerja pada lingkungan yang mengandung fluoride itu harus menggunakan masker. Selanjutnya pada abad ke-16, salah satu tokoh terkenal yaitu Philips Earl Theophrastus Bombastus von Hohenheim, yaitu dia telah dikenal dengan sebutan Paracelsus, mulai memperkenalkan penyakit-penyakit akibat kerja terutama yang dialami oleh para pekerja tambang. Nah, di sini ada seorang ahli yang bernama Agricola dalam bukunya De Re Metallica yang sudah melakukan upaya pengendalian bahaya timbal di pertambangan dengan menerapkan prinsip ventilasi. Selanjutnya pada abad ke-18, yaitu pada masa ini seorang ahli yang bernama Bernardino Ramazzini dari Universitas Modena di Italia itu menulis dalam bukunya yang sangat terkenal yaitu Discourse on the Disease of Wars yang artinya ini tuh dijadikan sebagai referensi bagi orang-orang utamanya yang terjun langsung ke dunia ketiga. Nah, jadi pada zaman ini dia itu melihat bahwa dokter-dokter pada masa itu jarang yang melihat hubungan antara pekerjaan dan penyakit. Sehingga pada saat itu ada yang dikatakan kalimat what is your occupation? Nah, karena Ramasini ini melihat bahwa ada dua faktor besar yang menyebabkan penyakit akibat kerja, yaitu bahaya yang ada dalam bahan-bahan yang digunakan ketika bekerja dan adanya gerakan janggal yang dilakukan oleh para pekerja ketika bekerja. Nah, what is your occupation ini harus ditambahkan. Jadi ketika ada orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan, itu wajib ditanyakan dia bekerja apa agar kita bisa mengidentifikasi penyakitnya. Karena pada dasarnya orang yang bekerja di daerah-daerah yang berbahaya seperti tambang itu penyakitnya itu berbeda dengan orang-orang yang bekerja di daerah-daerah yang tidak berbahaya atau tidak banyak terpapar debu, bahan kimia, dan sebagainya. Selanjutnya sejarah ketiga di Indonesia. Yang pertama itu sebelum abad 17, yaitu pada saat masih zaman kerajaan. Pada masa ini itu belum diketahui pasti, tapi para orang-orang itu telah menggunakan bahan alamiah untuk mengobati para prajuritnya. Selanjutnya pada masa penjajahan Belanda itu di sini mereka itu fokus untuk mengobati prajurit dari militer Belanda. Kemudian masa penjajahan Jepang itu bisa dikatakan tidak ada perkembangan dari K3. Dan setelah kemerdekaan, itu pengembangan K3 mulai pesat karena telah dibuat hukum yaitu UUD 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang mengatakan bahwa tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini mengandung pengertian bahwa pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan norma-norma kemanusiaan, termasuk juga ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
Selanjutnya masuk pada masa Orde Lama hingga Orde Baru. Nah, pada masa ini pemerintahan Indonesia mulai memberi perhatian yang lebih besar terhadap ketenagakerjaan, terutama pentingnya upaya K3. Pada tahun 1957, Departemen Perubahan dan Jawatan Keselamatan Kerja dengan Undang-Undang Nomor tahun 1699 nomor 14 itu tentang Undang-Undang Keselamatan Kerja. Selanjutnya, pada era reformasi, pada masa ini seiring dengan semangat otonomi daerah, maka perhatian terhadap K3 itu menjadi tanggung jawab baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kewajiban untuk memberikan jaminan K3. Semua tempat kerja itu diwajibkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini K3 ini mulai berkembang, baik itu di dunia lingkup nasional maupun hingga mengikuti standar internasional. Nah, kita selanjutnya masuk ke permasalahan ketenaga kerjaan. Oke, jadi sebelumnya kita akan membahas apa sih itu tenaga kerja. Jadi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, serta sesudah bekerja. Nah, sedangkan tenaga kerja sendiri adalah orang yang melakukan atau menyediakan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu untuk diri sendiri, orang lain, orang tua, maupun untuk masyarakat. Nah, tenaga kerja sendiri ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang membutuhkan ataupun telah melalui pendidikan, contohnya dokter, guru, insinyur, dosen, dan sebagainya. Selanjutnya, tenaga kerja terlatih, yaitu para tenaga kerja yang membutuhkan sebuah pelatihan maupun pengalaman. Contohnya sopir, pilot, dan sebagainya. Dan tenaga kerja yang ketiga adalah mereka yang tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu golongan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun pemberian pelatihan untuk melakukan pekerjaan. Contohnya itu seperti tukang sapu, kemudian tukang sampah, cleaning service, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke permasalahan ketenagakerjaan yang ada. Nah, jadi banyak sekali permasalahan ketenagakerjaan. Ini mengapa? Karena seiring perkembangan tenaga kerja yang semakin banyak, di mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terdapat sekitar 211 juta lebih tenaga kerja. Nah, otomatis banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan sehingga menimbulkan banyak masalah ketenagakerjaan. Nah, yang salah satunya itu ada daya saing tenaga kerja, kemudian akses informasi lapangan kerja yang sulit, lapangan kerja yang tidak sesuai pendidikan, kesempatan kerja yang terbatas, upah yang minimum, kualitas pendidikan yang rendah, kemudian permasalahan ketenagakerjaan yang lain yaitu seperti diskriminasi kepada pekerja wanita, di mana mereka itu selalu dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Contohnya dalam hal upah. Nah, meskipun tenaga kerja wanita melakukan pekerjaan yang sama dengan tenaga kerja laki-laki, tapi gaji yang diberikan itu rata, tidak seimbang. Artinya tenaga kerja laki-laki mendapatkan gaji yang lebih besar dibanding dengan tenaga kerja wanita. Selanjutnya, tenaga kerja wanita itu terkadang diperlakukan tidak adil, kemudian kadang mendapatkan hal-hal yang tidak senonoh seperti pelanggaran terhadap hak asasinya sebagai manusia. Selanjutnya, permasalahan tenaga kerja itu ada eksploitasi anak, yaitu suatu kegiatan yang mempekerjakan anak secara terpaksa. Jadi si anak ini dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang berat yang seharusnya tidak dilakukan oleh si anak ini. Karena dia itu seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain dan juga belajar seperti teman-teman sebayanya. Namun dia itu dipaksa untuk bekerja. Nah, banyak dilakukan oleh ini tuh sebenarnya banyak terjadi di
masyarakat kita, tapi banyak yang menutup matanya terhadap eksploitasi anak. Padahal anak ini memegang peranan penting karena seperti yang kita tahu bahwa remaja merupakan eh, kunci untuk keberhasilan suatu negara karena dia yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan, dia akan meneruskan pemerintahan negara. Nah, selanjutnya ada juga permasalahan dari TKI dan TKA. Nah, TKI ini baik yang ilegal maupun legal ini banyak mendapatkan masalah di luar negeri, utamanya orang-orang yang bekerja di Malaysia, kemudian di Arab Saudi, itu banyak sekali. Nah, mereka itu banyak yang ilegal itu diselundupkan oleh para cukong untuk masuk ke negara lain untuk bekerja sebagai migran. Kemudian di sana itu mereka kadang tidak mendapatkan gaji karena gaji yang harusnya dia dapatkan itu telah diberikan kepada cukongnya yang ceritanya orang yang menjembatani antara si tenaga kerja dengan si penyedia tenaga kerja ini. Jadi itu mereka kasihan, kemudian berkas-berkasnya disita dan sebagainya. Selanjutnya dia itu terkadang dilecehkan oleh si pemberi kerja ini, oleh majikannya. Kemudian ketika dia melawan, dia bukannya mendapatkan haknya, bukan mendapatkan keadilan, melainkan dia itu mendapatkan hukuman seperti hukum gantung lah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya permasalahan tenaga kerja asing, di mana sekarang itu banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Ini menjadi tantangan untuk para tenaga kerja Indonesia karena otomatis banyak perusahaan yang langsung menerima tenaga kerja asing tanpa harus melalui persyaratan, tanpa harus melalui suatu tes yang sulit dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia. Oleh karenanya, para tenaga kerja Indonesia itu harus memiliki keahlian mulai dari sekarang harus mulai belajar melatih skill baik itu hard skill maupun soft skill agar dia tidak menjadi penonton di negaranya sendiri. Selanjutnya permasalahan ketenagakerjaan itu ada Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, di mana ini itu adalah sebuah rancangan undang-undang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun banyak para buruh yang memikirkan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini sebuah peraturan yang diam-diam menjatuhkan hak asasi manusia, di mana salah satu bentuk pelanggarannya adalah eh, upah minimum itu dihapuskan. Jadi orang-orang yang bekerja di bawah 14 jam kerja itu mendapatkan upah yang sangat sedikit. Kemudian kontrak kerja di mana para tenaga kerja bebas untuk dikontrak seumur hidupnya. Kemudian penghapusan cuti, penghapusan uang cuti bagi para tenaga kerja wanita. Oke, selanjutnya kita masuk masuk ke konsep ergonomi dan faal kerja. Nah, jadi apa sih ergonomi itu? Jadi, ergonomi itu berasal dari kata ergon yang artinya kerja dan nomos artinya aturan. Jadi, ergonomi itu adalah suatu aturan terkait kondisi kerja agar menciptakan rasa nyaman, produktivitas meningkat, serta para tenaga kerja mampu melakukan pekerjaan baik secara singkat dan efisien. Nah, ergonomi itu adalah suatu ilmu atau pendekatan multidisiplin yang bertujuan untuk mengoptimalkan sistem manusia dengan pekerjaannya sehingga tercapai alat, cara, dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, serta efisien. Adapun tujuan dari ergonomi ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal, meningkatkan derajat kesehatan lingkungan yang optimal, meningkatkan keselamatan kerja, serta meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. Nah, ruang lingkup ergonomi ini terdiri dari pengaturan kerja fisik, khususnya tenaga kerja yang berat, kemudian perencanaan dan penyerasian mesin terhadap tenaga kerja, konsumsi kalori yang tepat, jumlah dan distribusinya sesuai dengan jenis pekerjaan, kemudian pencegahan kelelahan, pengorganisasian kerja yang tepat, penciptaan lingkungan kerja yang mendukung kemudahan kerja. Nah, sasaran ergonomi ini mulai dari sasaran terhadap sektor modern atau formal hingga ke tradisional atau non-formal. Dan diharapkan ini manfaatnya sampai ke semua orang dan
Diharapkan para tenaga kerja ini mampu melakukan pekerjaan dengan nyaman, terhindar dari penyakit-penyakit eh, penyakit-penyakit akibat tenaga kerja, serta dia itu dapat melakukan pekerjaan secara singkat dan efisien. Nah, baik, kita masuk ke PAK dan PAHK. Nah, baik. Jadi PAK itu ada atau penyakit akibat kerja, yaitu suatu kondisi yang diakibatkan oleh pekerjaan dan jaringan sosial. Sedangkan pengertian dari penyakit akibat hubungan kerja atau PAHK yaitu suatu kondisi kerja yang meliputi faktor fisik, pekerjaan atau lingkungan tempat kerja menjadi sebab terjadinya suatu keadaan yang dapat menyebabkan penyakit timbul karena adanya suatu hubungan dari pekerjaan. Nah, untuk penyakit akibat kerja sendiri ini, itu faktor-faktornya itu baik terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang faktor fisik, psikis, biologis, kimiawi, dan masih banyak lagi. Nah, jadi klasifikasi dari penyakit akibat kerja dan hubungan kerja itu yang pertama ada yang berdasarkan suhu. Nah, misalnya suhu tinggi bisa menyebabkan terjadinya heat stroke, yaitu terjadi pada pekerja berat dalam lingkungan yang panas dan belum teraklimatisasi. Selanjutnya ada head cramp, yaitu dialami dalam lingkungan yang suhunya tinggi sebagai akibat bertambahnya keringat yang disertai hilangnya garam natrium dari tubuh. Kemudian ada juga penyakit akibat suhu rendah, seperti heat exhaustion yang terjadi karena cuaca yang ada yang namanya frostbite, yaitu suhu yang sangat rendah di bawah titik beku. Kemudian chilblain yaitu orang-orang yang bekerja di tempat yang cukup dingin dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya ada penyakit akibat hubungan kerja akibat dari tekanan. Nah, contohnya ada kaison, kemudian dekompresi, yaitu gelembung nitrogen yang menyumbat aliran darah serta merusak jaringan. Selanjutnya ada barotrauma, yaitu membran timpani yang pecah, kemudian alveoli juga pecah, serta nyeri pada sinus dan rongga gigi. Ini terjadi pada para pekerja tambang serta pada para penyelam. Selanjutnya ada juga yang diakibatkan karena tekanan udara rendah. Contohnya seperti kurangnya oksigen dalam udara pernafasan pada astronot, penerbang, serta para pendaki gunung. Kemudian ada juga akibat pencahayaan. Nah, jadi ketika pencahayaan jelek, ini akan menyebabkan terjadinya iritasi, kemudian mata berair, kelopak mata berwarna merah, penglihatan rengkap, sakit kepala, ketajaman penglihatan merosot, serta akomodasi yang menurun. Selanjutnya ada juga karena suara seperti bising, kayak gangguan komunikasi, gangguan tidur, gangguan pekerjaan, mudah marah, tuli sementara, hingga menyebabkan tuli permanen. Ada juga karena radiasi seperti sinar laser yang masuk ke kulit dan mata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan retina. Selanjutnya ada sinar inframerah yang bisa menyebabkan terjadinya katarak, sinar X yang bisa menyebabkan impotensi dan leukemia, serta banyak lagi. Selanjutnya dari getaran seperti hand vibration, yaitu gangguan pembuluh darah perifer terkenal dengan nama Raynaud syndrome. Kemudian ada juga gangguan sharp perifer, kerusakan tulang persendian, serta menyebabkan kesemutan atau kram. Kemudian ada juga whole body vibration, yaitu kerusakan tulang dan persendian. Kemudian jika terdapat frekuensi 4-5 Hz itu bisa menyebabkan terjadinya low back pain. Jadi penyakit di bagian belakang, kemudian untuk frekuensi 20-30 Hz itu bisa menyebabkan dampak resonansi pada bahu serta pada kepala. Serta untuk frekuensi 60-90 Hz itu bisa menyebabkan gangguan resonansi pada bola mata. Dan untuk frekuensi 100 hingga 200 Hz itu bisa menyebabkan gangguan resonansi pada rahang bawah dan tengkorak.
Nah, selanjutnya ada yang disebabkan karena lingkungan kimia. Contohnya dari debu yang bisa menyebabkan pneumokoniosis, kemudian ini tuh debu-debu yang terkenal kayak debu SiO2 yang bisa menyebabkan silikosis, yaitu suatu penyakit yang diidap oleh para pekerja granit, keramik, tambang timah putih, tambang besi, batu bara, gerindra, batu, dan pabrik baja. Kemudian ada juga debu asbes yang bisa menyebabkan terjadinya asbetosis. Selanjutnya lingkungan biologi. Ini banyak sekali ya penyakit akibat lingkungan biologi seperti antraks, flu burung, ankylotimasis, kemudian leptospirosis, kayak demam, nyeri kepala, kemudian muntah, nyeri otot, kaku, kemudian komplikasi hati dan ginjal. Kemudian juga bisa terjadi hepatitis. Kemudian lingkungan fisiologi. Nah, ini bisa menyebabkan yang tadi low back pain juga, kemudian nyeri pada otot yang bekerja kayak carpal tunnel syndrome, kelelahan, dan banyak lagi. Kemudian untuk lingkungan psikologi, tentu saja bisa menyebabkan terjadinya stres kerja, kurang kemudian ini juga karena kurang harmonisnya hubungan antara rekan kerja ataupun atasan serta keadaan cemas berlebih. Kemudian untuk pekerja kantoran, ini juga ada penyakitnya ya, tapi berbeda dengan pekerja yang bekerja di tambang. Nah, pekerja kantoran ini bisa terkena penyakit sick building syndrome, kemudian sindrom astenopia, stres kerja, serta low back pain. Oke, kita lanjut ke konsep kecelakaan kerja dan pengendaliannya. Oke, sebentar. Nah, jadi ini kita akan membahas terkait pengertian, teori, jenis kecelakaan, sumber, cara pencegahan, dan statistika kecelakaan kerja. Nah, jadi kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang menimbulkan kerugian ekonomi, hilangnya waktu kerja, biaya pengobatan, penderitaan, dan sebagainya. Kemudian ini ada teori-teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya kecelakaan. Yang pertama itu ada teori kebetulan murni, yaitu kecelakaan yang terjadi karena memang ini telah ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian ada teori kecenderungan kecelakaan, yaitu orang-orang yang memang memiliki sifat yang cenderung untuk mengalami kecelakaan. Selanjutnya ada teori tiga faktor utama, yaitu peralatan, lingkungan, dan manusia yang menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan kerja. Kemudian ada juga yang namanya teori dua faktor utama, yaitu kecelakaan karena kondisi berbahaya serta tindakan atau perbuatan berbahaya. Kemudian ada teori faktor manusia, yaitu kecelakaan kerja karena memang ini disebabkan oleh kesalahan manusia. Kemudian ada teori domino sequence yang dibawakan oleh Howe Hendrich. Yang pertama itu ada domino satu, di mana kecelakaan kerja terjadi karena faktor keturunan, lingkungan, dan pendidikan. Kemudian ada domino dua, yaitu rangkaian dari faktor keturunan dan lingkungan yang menjurus pada tindakan yang salah dalam bekerja. Kemudian ada domino tiga, yaitu tindakan berbahaya dan kondisi yang tidak aman yang memudahkan terjadinya rangkaian berikutnya. Selanjutnya ada domino 4 yaitu aksiden, peristiwa kecelakaan yang memang terjadi, kemudian domino 5 atau injury yaitu kecelakaan yang menimbulkan luka, kemudian cedera, kecacatan hingga kematian. Kemudian, adapun kerugian-kerugian yang terjadi akibat kecelakaan kerja itu seperti kerusakan, kekacauan organisasi, kesedihan, kelumpuhan, kelainan, hingga bisa menyebabkan terjadinya kematian. Adapun jenis-jenis kecelakaan kerja, yang pertama itu berdasarkan jenis kecelakaan. Ada yang karena terjatuh, tertimpa benda, kemudian tertumbuk. Kemudian ada juga yang disebabkan karena mesin, alat angkut, alat angkat, peralatan, bahan-bahan, zat-zat, serta
radiasi, serta dari lingkungan kerjanya. Kemudian ada kecelakaan kerja berdasarkan sifat luka atau kelainan seperti patah tulang, memar, geger otak, remuk, keracunan, dan sebagainya. Kemudian karena ada juga yang berdasarkan letak kelainan luka seperti ada yang di kepala, leher, badan, tungkai atas, tungkai bawah, dan banyak lagi. Nah, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, yang pertama itu dapat dilakukan dari peraturan perundangan, kemudian pengawasan, dilakukan penelitian, pendidikan, serta pelatihan, serta pemberian asuransi. Nah, jadi jika terdapat satu kecelakaan kerja, ini tuh untuk setiap kecelakaan fatal terdapat 10 kecelakaan ringan, kemudian 30 kecelakaan yang menimbulkan kerusakan aset, serta terdapat 600 insiden. Wah, ini banyak sekali ya. Jadi satu kecelakaan kerja ini bisa kita menyebabkan kecelakaan fatal yang itu sebanyak 600 insiden. Kemudian statistik kecelakaan kerja. Ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja K3 di tempat kerja yang berkaitan dengan kejadian kecelakaan atau insiden kerja serta tingkat keparahan yang ditimbulkan. Kemudian untuk menentukan atau merencanakan langkah-langkah perbaikan untuk mengurangi angka kecelakaan atau insiden kerja dan tingkat keparahannya. Nah, ini tuh statistika kecelakaan ada yang berdasarkan tingkat keseringan, tingkat keparahan, tingkat kejadian, kemudian ada juga rata-rata dari hilangnya hari kerja karena kecelakaan kerja, kemudian ada yang dihitung nilai keselamatan kerjanya. Kemudian apa yang ditimbulkan dari dampak apa yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja? Yang pertama itu kerugian bagi instansi, seperti harus mengeluarkan biaya pengobatan, hilangnya waktu kerja si korban, kemudian mencari pengganti lagi, mencari pelatih tenaga kerja baru, kemudian kerugian bagi korban sendiri, kayak misalnya dia cacat hingga meninggal dunia, kemudian bagi masyarakat dan negara karena dibebankan oleh biaya produksi yang mengakibatkan dinaikannya harga produksi perusahaan yang mempengaruhi harga produksi pasar. Oke, kita masuk ke konsep gizi kerja. Nah, konsep gizi kerja ini penting untuk dipelajari ya. Jadi, gizi kerja itu adalah suatu nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan jenis pekerjaannya, apakah dia itu bekerja berat, sedang, ataupun ringan. Nah, ruang lingkupnya ini adalah gizi tenaga kerja untuk pekerja ringan, pekerja sedang, dan pekerja berat dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan para tenaga kerja serta meningkatkan produktivitasnya. Nah, faktor yang mempengaruhi gizi tenaga kerja itu yang pertama, jenis kegiatan sebagai beban kerja apakah ringan, sedang, atau berat. Kemudian faktor tenaga kerja terkait pengetahuannya, kemudian jenis kelaminnya, umur, kondisi tubuh, kebiasaan makan yang kurang baik, dan banyak lagi. Kemudian faktor dari lingkungan kerja sebagai beban tambahan seperti fisik, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologis. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan menu bagi tenaga kerja, yang pertama pola makannya, yaitu kebiasaan makanan pokoknya, kemudian kepercayaan atau agama kayak pantang makanan tertentu, kayak di Islam sendiri dilarang untuk mengonsumsi babi dan anjing. Kemudian dari keuangannya, yaitu harus meskipun dia itu terjangkau harganya, tapi harus tetap bergizi. Kemudian daya cernanya, yaitu makanan yang biasa dimakan masyarakat sekitar. Kayak misal ada orang yang biasanya makan nasi, ada yang biasanya makan sagu, papeda, dan sebagainya. Tergantung dari kebiasaan dari masyarakatnya. Kemudian dia itu harus mulai diselenggarakan dan harus mengenyangkan bagi tenaga kerja dan harus bervariasi jenis menunya. Kemudian, kapan dikatakan gizi kerja itu sehat dan seimbang? Ketika dia memenuhi kualitas yang baik,
Kemudian cukup, yaitu jumlah zat gizi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian proporsi zat gizi yang dikandung itu harus seimbang, di mana harus terdapat protein sekitar 12-15%, lemak 20-25%, serta karbohidrat 60-70%. Serta ini sesuai dengan pola makan sehari-hari dan tidak bertentangan dengan kepercayaan. Nah, perhitungan kecukupan energi tenaga kerja ini bisa dihitung dengan cara sendiri dan juga bisa dengan menggunakan tabel. Untuk perhitungan sendiri, ini ditentukan berdasarkan umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, serta aktivitas jasmani atau pekerjaan. Nah, jika berbicara terkait jenis pekerjaan, jadi yang pertama itu pekerjaan ringan. Misalnya laki-laki yang bekerja di kantor, kemudian sebagai dokter, guru, kemudian untuk wanita yang kayak kerjanya juga di kantor, pekerjaan rumah tangga menggunakan mesin, juru rawat dan dokter. Jadi yang menggunakan mesin itu tergolong pekerjaan ringan. Selanjutnya pekerjaan sedang seperti orang-orang yang bekerja di industri ringan, mahasiswa, buruh bangunan, petani, nelayan, pekerjaan rumah tangga yang juga masih menggunakan mesin. Jenis pekerjaan berat seperti buruh, petani, nelayan yang tidak menggunakan mesin, kemudian atlet juga, penari, kemudian yang pekerjaan yang tergolong berat sekali itu seperti tukang kayu, tukang besi yang tidak menggunakan mesin, serta wanita yang bekerja sebagai buruh bangunan. Kemudian untuk perhitungan dengan menggunakan tabel itu, banyak energi dari makanan untuk mencukupi kebutuhan tubuh secara praktis itu digunakan kecukupan energi, di mana berat badan ideal dikali dengan sigma kalori sesuai dengan jenis pekerjaannya. Misalnya untuk aktivitas santai kebutuhan energinya 30 kalori, kemudian pekerjaan ringan 35, sedang itu 40 dan berat 50. Kemudian kita masuk ke aturan tentang pengadaan kantin dan ruang tempat makan, di mana semua perusahaan yang mempekerjakan buruh antara 50 sampai 200 orang itu diupayakan untuk menyediakan ruang atau tempat makan di perusahaan yang bersangkutan, serta menyediakan kantin atau menyediakan makanan untuk para tenaga kerjanya. Oke, kita masuk ke toksikologi industri. Jadi, di toksikologi industri ini, kita akan membahas terkait pengertian, klasifikasi bahan kimia. Jadi, dia itu berbicara tentang bahan-bahan kimia. Nah, jadi toksikologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bahan kimia sebagai bahan baku, bahan perantara, ataupun bahan yang dipakai di industri yang terpapar langsung ke pekerja. Nah, klasifikasi bahan kimia berbahaya ini yaitu ada yang bahan kimia beracun, kayak toxic substance, kemudian korosif, yaitu kerusakan bila kontak dengan jaringan hidup atau bahan lainnya. Kemudian ada juga bahan kimia yang mudah terbakar, kayak Bergs dengan O2. Kemudian bahan peledak kayak P plus C yang ini akan bereaksi gas dalam jumlah besar dan tekanan tinggi yang menyebabkan suhu tinggi hingga kerusakan. Kemudian bahan kerja oksidator yang tidak mudah terbakar serta menghasilkan O2 yang menyebabkan kebakaran. Kemudian bahan kimia reaktif terhadap air. Ada juga bahan kimia reaktif terhadap asam, kayak gas bertekanan, kemudian ada bahan kimia radioaktif. Nah, cara masuknya itu melalui pernafasan atau inhalasi, pencernaan atau oral, serta melalui kulit atau kutan. Kemudian cara kerja toksik suatu zat berdasarkan simptom, yaitu yang pertama keracunan sistemik, yaitu zat racun tersebut beredar ke seluruh tubuh dan meracuni sistem organ-organ tubuh kita, kayak bensena dan sebagainya. Kemudian iritasi, yaitu yang disebabkan karena gas atau uap yang mudah larut dalam air, kayak NH3, SO2, formalin, asam setrat, HCl, gas air mata. Kemudian gangguan pada paru-paru, kayak akibat gas-gas yang sulit larut dalam air seperti klorin, kemudian NO2 juga. Kemudian asfiksian sederhana yang terjadi
karena sesak nafas karena kekurangan O2 akibat adanya gas insert. Kemudian aplikasi dari kimia itu yang kayak sesak nafas akibat gas-gas beracun, tubuh kekurangan O2 kayak dan banyak CO-nya, H2S-nya, NOx dalam udara pernafasan. Kemudian ada juga pembiusan, yaitu hilangnya kesadaran karena gas kloroform, kemudian analgetik, hilangnya perasaan sakit, kemudian sensitisasi, kepekaan terhadap K3. Ada juga yang namanya mutagenik, yaitu zat racun yang mengubah sifat genetika sel atau mutasi gen-gen dalam sel-sel kelamin. Ini tuh menyebabkan kecacatan, misalnya pada bayi. Kemudian ada karsinogenetik, yaitu zat racun penyebab kanker. Nah, ini karsinogenetik banyak terkandung dalam eh, apa namanya sambal dalam lombok-lombok itu yang ada dijual di kayak tukang bakso dan sebagainya. Kemudian dia itu kayak zat pewarna namanya zat pewarna kain. Kemudian teratogenetik, yaitu merusak pertumbuhan janin. Jadi dia bekerja ke janin. Kemudian kita masuk ke nilai ambang batas. Jadi ada kadar yang pekerja sanggup menghadapinya tanpa menunjukkan penyakit atau kelainan dalam pekerjaan selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nah, kegunaan nilai ambang batas ini adalah sebagai kadar standar untuk perencanaan desain atau obat, substitusi, dan membantu penegakan diagnosa. Nah, jadi nilai ambang batas untuk kadar rata-rata dari bahan kimia yang diperkenankan untuk pemaparan selama 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, di mana pada kadar tersebut hampir semua pekerja dapat memaparnya secara berulang tanpa menimbulkan efek kesehatan yang merugikan. Kemudian ada yang namanya nilai ambang batas terhadap short term exposure limit, yaitu kadar tertinggi dari bahan kimia yang diperkenankan untuk pemaparan selama 15 menit dan selama pemaparan tidak boleh berlangsung lebih dari 4 kali sehari. Kemudian untuk yang TLVC atau sailing, yaitu kadar bahan kimia yang tidak boleh dilampaui sekalipun dalam waktu yang sangat singkat, meskipun hanya 1 detik. Yaitu dia itu hanya boleh terpapar selama 15 menit, dan ini jika berlebih akan menyebabkan perangsangan yang tak tertekankan, perubahan jaringan yang sifatnya menahun atau kronik, kemudian efek narkotik. Jadi dia itu sangat berbahaya. Jadi pokoknya tidak boleh lebih dari 15 menit itu. Oke, kita masuk ke promosi kesehatan dan keselamatan kerja atau lebih dikenal dengan PKDTK, promosi kesehatan di tempat kerja. Nah, jadi ini adalah suatu program kegiatan yang direncanakan melalui proses peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat di tempat kerja sesuai kondisi dan potensi tempat kerja dengan memengaruhi kondisi kerja dan lingkungan kerja agar mencapai kemampuan pengendalian pekerja terhadap kesehatannya dan untuk mencapai peningkatan kesehatan dan produktivitas. Nah, kegiatan promosi K3 ini dilakukan untuk melatih tenaga kerja, komunitas yang baik, serta dilakukan dengan kampanye K3. Nah, jadi sejarahnya sebelum tahun 1988, perlindungan terhadap pekerja itu dilakukan melalui hierarki pengendalian dan manajemen risiko yang timbul akibat interaksi antara pekerjaan, kemudian dia itu menyadari bahwa pekerja cacat, tidak mampu bekerja, dan kemungkinan dapat menimbulkan biaya dan kerugian. Kemudian sehingga dilakukanlah program proteksi dan promosi kesehatan. Masuk ke tahun 1988 dalam pertemuan WHO Expert Committee on Health Promotion in Work Setting bahwa PKDTK ini merupakan komponen penting dari pelayanan kesehatan kerja. Kemudian tahun 1995 WHO itu menegaskan bahwa prinsip K3 tidak terbatas pada upaya pencegahan dan pengendalian efek buruk terhadap K3 pekerja, tetapi juga bergerak maju pada upaya Promkes, peningkatan lingkungan kerja, dan organisasi kerja.
Nah, kemudian sumber potensial dari bahaya itu yaitu yang pertama perilaku hidup pekerja dan perilaku kerja, lingkungan kerja, pekerjaan, pengorganisasian pekerja, dan budaya kerja sendiri. Nah, contoh sarana PKDTK yang pertama ada poster, ini digunakan kayak untuk menyatakan kebiasaan-kebiasaan buruk, dia itu bersifat positif. Contohnya yang memuat tentang pesan-pesan ketiga, tentang kewajiban menggunakan APD, tentang potensi bahaya, dan faktor bahaya di tempat kerja. Kemudian juga menggunakan stiker. Stiker ini digunakan sebagai upaya pengamanan dan keselamatan di area pabrik yang diberikan kepada mobil angkutan, kemudian dimaksudkan untuk eh, agar orang yang tidak berkepentingan itu tidak masuk ke area produksi. Contohnya stiker yang berwarna merah dapat masuk sampai di area produksi, area sekitar produksi, dan di luar area produksi. Kemudian yang berwarna kuning hanya dapat masuk di area sekitar produksi dan di luar area produksi, tidak boleh masuk sampai area produksi. Kemudian stiker berwarna biru yang hanya dapat masuk ini tuh di luar area produksi. Kemudian contohnya lagi stiker untuk keselamatan kerja adalah stiker anjuran untuk memakai APD, larangan merokok, kemudian stiker contoh akibat kecelakaan. Kemudian rambu-rambu keselamatan. Jadi ini diletakkan pada tempat yang mempunyai potensi bahaya tinggi. Contohnya rambu warna merah, artinya stop atau larangan. Kemudian biru sebagai perintah, kemudian kuning untuk peringatan potensi bahaya, serta hijau bahwa ada keadaan darurat. Kemudian spanduk. Spanduk ini kayak himbauan, peringatan, maupun ajakan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada juga namanya safety talk. Ini dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu pada pagi hari pukul 7.30 dan pada sore hari pukul 3.30. Kemudian ini berisi pesan-pesan keselamatan dan potensi-potensi bahaya terdapat di area pabrik, prosedur kerja yang aman, serta anjuran menggunakan APD di area pabrik yang ditujukan kepada semua karyawan tetap. Nah, diharapkan terciptanya kesadaran pada seluruh karyawan akan keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian lebih berhati-hati dengan keadaan lingkungan kerja yang berpotensi bahaya. Kemudian ada juga buku saku K3 yang berisi tentang peraturan K3 serta SK direksi yang berhubungan dengan K3 dengan mengenai tugas dan tanggung jawab setiap biro di industri. Kemudian leaflet atau booklet yang mengenai gambaran proses produksi di industri. Kemudian ada komunikasi internal seperti rapat produksi, rapat bidang, rapat pleno. Kemudian ada juga komunikasi eksternal yang dilakukan oleh manajemen atau direksi yang mendelegasikan kepada sekretaris untuk memberikan keluhan pelanggan, keluhan masyarakat, atau unjuk rasa. Kemudian ada juga ceramah dan diskusi K3 yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tenaga kerja akan pentingnya K3. Ada juga yang namanya rahasia kedisiplinan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan dan kedisiplinan karyawan terhadap aspek K3 diadakan rahasia kedisiplinan. Kemudian rahasia lalu lintas kayak safety permit yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi. Kemudian ada toolbox meeting yaitu pertemuan yang membahas mengenai K3 yang diadakan terutama di area produksi. Ada safety induction, pengarahan yang diberikan kepada tenaga kerja, tamu, dan praktikan yang ada di area perusahaan yang bertujuan usaha mencegah terhadap kecelakaan agar semua orang yang ada di area publik selalu waspada dan berhati-hati. Kemudian penyuluhan kepada masyarakat penting untuk menyampaikan potensi-potensi bahaya yang ada untuk masyarakat yang berada di sekitar tempat produksi. Kemudian ada pelatihan eksternal dan internal yang dilakukan kayak pelatihan P3, Hypercast, yang dilakukan 4 kali dalam setahun, kemudian sosialisasi kesehatan dan program aksi sosial dari K3 itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep higien industri. Oke, di konsep higien industri ini kita akan membahas terkait dengan pengertian, kemudian prinsip dasarnya dari HI atau higien industri atau dikenal juga dengan industrial hygiene.
Jadi higien industri ini adalah suatu ilmu dan seni yang ditujukan untuk antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan atau stres yang timbul dari tempat kerja dan dapat menyebabkan penyakit. Nah, prinsip dasar HI itu memang ada 4. Yang pertama, antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Nah, antisipasi sendiri itu ada kegiatan memprediksi potensi bahaya yang ada di tempat kerja, yang bertujuan untuk mengetahui bahaya dan risiko yang muncul. Kemudian kayak informasi yang diperlukan kayak karakteristik dari bangunan tempat kerja, mesin yang digunakan, proses kerja, dan sebagainya. Kemudian tahapan antisipasi dimulai dengan pengumpulan informasi melalui studi literatur, analisis, kemudian penyusunan hasil dari antisipasi. Kemudian rekognisi sendiri merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenali suatu bahaya lebih detail dan lebih komprehensif dengan menggunakan metode yang sistematis sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik suatu bahaya secara detail, untuk mengetahui sumber bahaya dan area yang beresiko, serta pada tahap rekognisi ini kita sudah harus mengetahui secara detail terkait bahaya serta resiko yang ada. Ini dilakukan dengan menyelidiki, dengan melakukan penyelidikan, pemeriksaan fisik, kemudian inspeksi, studi literatur, pengukuran, kemudian job safety analysis. Sedangkan evaluasi sendiri merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan penilaian bahaya kepada pekerja dari pajanan terhadap zat kimia, bahaya fisik, dan agen biologis, tindakan yang diambil untuk melindungi pekerja berdasarkan kombinasi dari observasi, interview, dan pengukuran dari energi atau kontaminan udara yang muncul dari proses atau operasi kerja, serta efektivitas dari tindakan pengendalian yang dipakai. Hal-hal yang mendasari dari evaluasi bahaya itu ada toksisitas, yaitu kapasitas inheren dari suatu zat yang dapat mengakibatkan rasa sakit, nyeri, dan sebagainya, kemudian level pajanan atau dosis, kemudian analisa proses, kecelakaan, epidemiologi, wawancara, distribusi risiko, variabilitas dari respon. Nah, cara mengevaluasi lingkungan kerja kayak subjektif dengan indera mata, menggunakan alat detektor, dan sebagainya. Kemudian pengendalian, yaitu pengendalian bahaya dalam higien industri memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pekerja yang terpapar stres dari zat kimia berbahaya menjadi pekerja dengan menghindari agen fisika untuk tidak terjadi pekerja dengan penyakit akibat kerja. Dengan prinsip-prinsip semua bahaya dapat dikendalikan, biasanya terdapat banyak pilihan metode untuk mengendalikan, metode lebih baik dari yang lain, dan beberapa situasi membutuhkan lebih dari satu metode. Kayak metode pengendalian itu ada rekayasa teknik, kayak eliminasi, substitusi, kemudian pengendalian administratif, dan menggunakan alat pelindung diri. Oke, kita masuk ke konsep epidemiologi K3. Nah, konsep epidemiologi dari K3. Jadi, konsep epidemiologi K3 yaitu epidemiologi K3 itu adalah ilmu yang menggabungkan prinsip dari epidemiologi dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang melibatkan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk memahami resiko dan tren yang berkaitan dengan penyakit, cedera, dan kondisi kesehatan lainnya di tempat kerja. Ini sangat penting untuk dipelajari karena dia berhubungan antara epidemiologi dengan K3 itu sendiri. Kemudian tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui pemahaman dan pengendalian faktor risiko yang terkait, melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan dengan mengumpulkan dan menganalisis data terkait kejadian kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerja, mengembangkan strategi pencegahan yang efektif berdasarkan bukti ilmiah. Peran epidemiologi ketiga ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola, tren, dan hubungan penyebab akibat antara faktor risiko tertentu dengan kejadian kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Ruang lingkupnya ada kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, faktor risiko, dan pengendalian serta pencegahan. Manfaatnya ada untuk identifikasi dan evaluasi risiko, pengembangan kebijakan dan pedoman, pengendalian paparan lingkungan kerja, monitoring kesehatan pekerja, dan peningkatan kesadaran dan pendidikan.
Kemudian surveillance epidemiologi ketiga adalah proses sistematis yang melibatkan pengolahan, analisis, interpretasi, dan diseminasi data terkait kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi data, dan diseminasi. Jadi ketiga ini epidemiologi ketiga ini sebenarnya memang hubungan antara ketiga itu sendiri dengan epidemiologi. Selanjutnya kita masuk ke psikologi industri. Jadi psikologi industri ini sebenarnya terkait tentang psikologi dalam industri itu sendiri. Sebentar. Masuk ke psikologi industri. Jadi psikologi industri ini berasal dari dua kata yaitu psiko dan logos yang berarti jiwa serta ilmu. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai gejala psikologis dan perilaku dari manusia. Nah, psikologi industri sendiri adalah studi tentang bagaimana orang berinteraksi dengan tempat kerja dan kemana mereka pergi, dengan siapa mereka berinteraksi, dan apa yang mereka lakukan untuk memuaskan hidup mereka dengan tujuan untuk melakukan penelitian terkait rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan perilaku kerja, lingkungan kerja, dan kondisi psikologis dari pekerja. Dari tujuan ini, psikologis dari industri ini dapat bertanggung jawab sebagai peneliti sekaligus praktisi ilmu psikologi industri. Kemudian manfaatnya untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya, membantu dalam meningkatkan kinerja individu, akhirnya perusahaan juga ikut meningkat, kemudian berorientasi pada kesejahteraan karyawan yang didapat dari kepuasan mereka bekerja, serta faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja kayak kompensasi dan kondisi kepuasan kerja, keseimbangan kehidupan kerja, dihormati, diakui, keamanan kerja, tantangan, dan pertumbuhan karir. Nah, adapun penyebab dari gangguan psikologi dalam industri itu dibagi salah satunya adalah konflik, yang dimana disebabkan karena perbedaan pendirian dan keyakinan, perbedaan kebudayaan, serta perbedaan kepentingan. Kemudian penyebab dari stres kerja sendiri kayak stres akibat ekstra organisasi, stres karena organisasi, stres kelompok, dan individu. Gejalanya kayak gejala psikologis, kecemasan, ketegangan, bingung, mudah tersinggung, frustasi, marah, sensitif, komunikasi yang tidak efektif, kemudian lelah mental, hilang konsentrasi, sakit kepala, bahkan menyebabkan sakit punggung, tegang otot serta rusaknya fungsi imun tubuh, termasuk resiko tinggi kemungkinan terkena kanker. Kemudian sebenarnya dari stres kerja ini ada dampak positifnya, yaitu membuat seseorang untuk memiliki motivasi kerja yang tinggi. Tapi lebih banyak dampak negatifnya seperti menurunnya tingkat produktivitas, penurunan tingkat kepuasan kerja, tingkat kinerja, kemudian sulit untuk membuat keputusan, kurang konsentrasi, serta kurang perhatian. Adapun teknik untuk mengelola stres kerja ini dapat dilakukan dengan menyeimbangkan antara hidup dalam lingkungan sosial dan pekerjaan, membicarakan keluhan, lakukan kegiatan yang sesuai dengan minat, menjaga kesehatan dengan melakukan olahraga, kemudian tidur cukup, makan seimbang, dan mengembangkan hobi yang bermanfaat. Ini penting. Kemudian dalam melakukan sebenarnya untuk psikologi industri sendiri eh, ini juga berperan dari segi perusahaan dalam melakukan perekrutan. Jadi dia itu harus melakukan rekrutmen yang internal dan eksternal, di mana dia juga harus melakukan promosi atau naik jabatan, rotasi, perputaran peran, demosi atau turun jabatan, juga melakukan job ad, referral, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan rekrutmen dari agensi. Selanjutnya, pelayanan kesehatan kerja dan BPJS Tenaga Kerja. Nah, di sini itu terkait dengan pelayanan kesehatan kerja. Jadi,
Pelayanan kesehatan kerja itu adalah suatu upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, serta masyarakat. Kemudian dia itu juga adalah suatu bentuk untuk melindungi pekerja dari kemungkinan mengalami gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerja maupun dari lingkungannya. Tujuannya memberikan bantuan kepada tenaga kerja untuk menyesuaikan diri, melindungi tenaga kerja dari gangguan, meningkatkan kesehatan badan, memberi pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi tenaga kerja. Adapun tugas pokok dari pelayanan kesehatan adalah memeriksakan kesehatan, yaitu sebelum bekerja, melakukan pemeriksaan berkala serta pemeriksaan khusus, kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan, memberikan pendidikan tenaga kerja, latihan petugas P3K, pembinaan dan pengawasan tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu terhadap kesehatan, dan banyak lagi. Selanjutnya BPJS Tenaga Kerja atau BPJS Ketenagakerjaan, yaitu badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari resiko sosial ekonomi tertentu. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja formal, melainkan juga untuk para pekerja non-formal. Nah, adapun sejarah dari BPJS Ketenagakerjaan ini adalah bermula pada penyelenggaraan program jaminan sosial. Nah, jadi Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan Funded Social Security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Kemudian manfaatnya adalah untuk memberikan perlindungan dari program ketenagakerjaan, memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi kerjanya. Kemudian resiko sosial ekonomi bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, terhadap siapa saja. Nah, resiko ini kayak kecelakaan dan kematian, sehingga BPJS Tenaga Kerja ini memberikan alat pengaman supaya apabila terjadi resiko sosial ekonomi, dia itu atau keluarganya tidak mengganggu kesejahteraannya secara drastis. Nah, jadi BPJS Tenaga Kerja ini memberikan jaminan hari tua, kemudian juga memberikan jaminan terhadap orang yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian ada juga jaminan terhadap kematian, jaminan untuk orang-orang yang pensiun. Jadi banyak sekali jaminan yang diberikan untuk dari BPJS Ketenagakerjaan ini agar para keluarga dari tenaga kerja tetap sejahtera hidupnya. Misalnya ketika ditinggal meninggal atau dalam keadaan sakit, jadi biayanya itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke, terakhir kita masuk ke konsep sistem manajemen K3 atau SMK3. Jadi masalah K3 ini itu belum menjadi prioritas program karena tidak ada yang mengungkit masalah K3 menjadi isu nasional baik secara politis maupun sosial. Masalah kecelakaan kerja ini masih dilihat dari aspek ekonomi dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral. Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan, belum ditempatkan sebagai mitra usaha, kemudian alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 itu relatif kecil. Jadi K3 itu masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak. Oke, tapi sebelumnya kita itu perlu mengetahui apa sih itu sistem manajemen K3. Jadi, sistem manajemen K3 secara keseluruhan itu dibutuhkan untuk mengembangkan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Kemudian, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, adapun latar belakang kebijakan yang pertama K3 itu belum mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak, kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi, pelaksanaan pengawasan yang bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen, relatif rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam hal K3, kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3, tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional, desakan LSM internasional dalam hak-hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan.
Jadi terkait dengan perhatian, jadi memang manajemen K3 ini fokus bahwa memang K3 itu belum mendapatkan perhatian dari berbagai pihak seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan saya jelaskan tadi, kemudian komitmen dari pimpinan perusahaan terhadap K3. Nah, tujuan penerapan SMK3 sendiri sebenarnya untuk menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sesuai dengan pasal 27 ayat 2 bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global, proteksi terhadap industri dalam negeri, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Kemudian ada pun kriteria-kriteria perusahaan dengan tingkat tenaga kerja 100 atau lebih dan untuk potensi bahaya peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Ini berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 1996. Adapun dasar hukum dari SMK 3 ini sendiri yang pertama pasal 27 ayat 2 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian pasal 86, pasal 87 tentang peraturan penerapan SMK 3, Undang-Undang nomor 1, kemudian peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 5, kemudian nomor 19 yang akhirnya mendapatkan sanksi pelanggaran apabila dilanggar. Kemudian komitmen dan kebijakan dari K3 yang pertama, kepemimpinan dan komitmen terkait organisasi K3, menyediakan anggaran, SDM, dan sarana penetapan tanggung jawab, wewenang, serta kebijakan. Kemudian tinjauan awal K3 adalah untuk mengidentifikasi kondisi dan sumber daya, pengetahuan, dan peraturan perundangan K3, meninjau sebab akibat, efisiensi, dan efektivitas. Perencanaannya untuk manajemen risiko, peraturan perundangan, tujuannya dapat diukur satuan atau indikator perusahaan. Dengan penerapan jaminan kemampuan terhadap SDM, sarana dan dana, integritas, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Dengan kegiatan pendukung seperti komunitas, komunikasi, pelaporan, pendokumentasian, pengendalian, dan sebagainya. Kemudian identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko kayak manajemen risiko, perencanaan, tinjauan kontrak, pembelian. Kemudian untuk pengukurannya dilakukan inspeksi dan pengujian serta audit SMK 3. Dan tinjauan perbaikan dan pencegahan berdasarkan hasil dari temuan pemantauan, audit dan tinjauan ulang SMK 3 digunakan dalam perbaikan dan pencegahan. Adapun asas dari sistem manajemen K3 ini adalah peningkatan K3 secara terus-menerus dengan pola mandiri, bagian dari sistem pengawasan K3 bersifat wajib sejalan dengan kaidah internasional, diaudit oleh badan audit independen atau eksternal, dan dilakukan oleh auditor. Jadi dari sistem manajemen K3 ini sendiri wajib untuk dilaksanakan oleh perusahaan di semua sektor dan integrasi dengan sistem manajemen perusahaan harus memenuhi persyaratan minimum 5 prinsip dasar serta 12 elemen dan untuk perusahaan di sektor kegiatan usaha tertentu dapat menambah sesuai jenis dan tingkat risiko bahaya yang ada atas persetujuan dari menteri, utamanya dari Menteri Ketenagakerjaan. Oke, itulah tadi pembahasan terkait kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Andi Daula Hasanah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.